kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah selalu mensupport atau selalu mengikuti video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya, dukungan dan supportan Anda. Alhamdulillah menjadikan channel ini terus berkembang dan terus berkembang lagi sampai detik ini gitu ya. Itu semua tidak terlepas dari dukungan, supportan, semangat dan lain sebagainya dari teman-teman semuanya. Kayak mana channel ini bisa berkembang, itu saya ucapkan terima kasihlah yang sebesar-besarnya buat Anda semuanya ya. Jadi seperti judul yang Anda lihat hari ini, yaitu semua pinjol yang ada di Indonesia ilegal ya. Dari mana abang bisa menyampaikan hal seperti itu, bang? Saya perhatikan mungkin dari YouTube ini aja lah. Anda pertama masuk ke video saya, mungkin iklan apa yang muncul dengan Anda? Mungkin tak ada kami, tak ada Pundi, entah iklan apalah gitu tentang pinjaman online yang dengan pencairan 6 juta bayarnya 6 juta 3.250. Pinjaman 8 juta bayarnya 8 juta 8.260 gitu loh. Pokoknya bunganya nggak sampai 10.000 ya dalam sebulan gitu loh. Dari situ aja udah jelas penipuan ya. Walaupun itu tidak penipuan kata mereka, tapi Anda pinjam 6 juta yang dia cairkan cuma 4,5. Ya, tapi Anda bayarnya 6 juta, dilebihinnya 3.000 gitu loh. Ya, itu juga salah satunya kenapa saya bilangin pinjol itu ilegal. Habis itu cara penagihan yang tidak beretika sama sekali dari debt collectornya. Hampir semua pinjol tidak ada etikanya. Ya, dari mereka menagih, dari mereka meminta tagihan, mengambil tagihan yang tertunggak, yang telat bayar itu dengan hinaan, dengan ancaman, dengan berbagai macam hal lainnya. Ya, sehingga saya juga beranggapan bahwa itu adalah ilegal. Habis itu penerapan bunganya yang tidak seimbang kalau menurut saya, yang tidak mengikuti dasar dari aturan otoritas jasa keuangan. Itu juga saya bisa berinisiatif bahwa pinjol yang ada di Indonesia adalah ilegal. Habis itu Anda masih ingat ya dengan video saya tentang 7 ciri-ciri pinjol ilegal. Ya, Anda boleh lihat di sini lagi. Itu dari OJK sendiri itu yang mengeluarkan. Lihat di sini gitu loh ya. Ciri-ciri fintech lending ilegal. Ya, itu yang paling pertama ini. Habis itu fintech lending telah menjadi salah satu pilihan alternatif pembiayaan. Namun agar tidak salah pilih, kenali ciri-ciri fintech lending ilegal. Fintech ini financial technology atau disebut dengan pinjol ya. Yang paling pertama itu tidak memiliki legalitas. Fintech lending ilegal tidak terdaftar atau tidak memiliki izin resmi dari OJK. Ya. Oke, yang legal ataupun yang sudah terdaftar itu sudah ada di OJK. Yang kedua aja itu kita bisa memvonis bahwa semua pinjol yang ada di Indonesia itu ilegal. Mengenakan bunga, denda, biaya yang sangat tinggi. Ya. Habis itu keterangannya, penerapan bunga, denda, serta biaya lainnya sangat tinggi, bahkan tidak jelas dalam perjanjian. Itu disebut juga dengan fintech ilegal atau pinjol ilegal. Tapi bagaimana dengan yang sudah terdaftar atau terverifikasi di OJK, juga menerapkan bunga dan denda dan biaya yang sangat tinggi. Ya. Dan kita banyak menemukan di lapangan. Kalau OJK cuma menemukan kertasnya, kertas permohonan dari pihak pinjolnya. Tapi kalau debitur menemukan fakta di lapangan, ya. Habis itu lagi proses penagihan tidak beretika. Hampir semua pinjol tidak mempunyai etika sama sekali dalam penagihan. Makanya dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa semua pinjol yang ada di Indonesia ilegal. Ya. Penagihan dilakukan dengan cara yang tidak beretika, bahkan kasar atau ancaman, dan dilakukan oleh penagih yang tidak bersertifikat penagihan. Dari sini aja, dari poin nomor 3, ya Anda boleh lihat di sini yang dikeluarkan oleh OJK. Di poin nomor 3 bisa kita vonis semua pinjol itu ilegal. Karena tidak ada satupun dari debt collector mereka yang mempunyai sertifikat penagihan. Ya, ini sertifikat ini bisa dikeluarkan dari AFPI atau dari APPI. Nah, untuk fintech sendiri itu mengarahnya ke AFPI. Ya, dan kita bisa vonis di poin nomor 3. Ya. Poin nomor 4-nya akses data pribadi yang berlebihan. Fintech lending ilegal mengakses data konsumen tidak hanya melalui kamera, mikrofon, dan lokasi saja, sebagaimana ditentukan OJK. Tapi fintech yang ada di OJK juga mengakses dengan hal yang sama. Ya.
Makanya saya bilangin, dulu saya pernah bahas ini sekitaran beberapa bulan yang lalu, saya pernah bahas ini tentang ini, dikeluarkan oleh OJK. Ini OJK menerbitkan sekitaran 3 Desember 2020. Oke, saya pernah bahas ini. Ya, tentang ini semua saya pernah bahas. Ya. Dan saya yakin aturan yang diterapkan OJK ini cuman buat Anda baca gitu loh. Ya, bukan fakta yang sebenarnya. Kenyataan di lapangan kita menemukan bahwa fintech legal, fintech lending yang terdaftar di OJK, yang terverifikasi di OJK, itu juga mencuri data-data pribadi Anda. Ya, kayak mengsadap kontak berlebihan, log panggilan, galeri, ini segala macam. Tapi ketika Anda laporkan ke OJK, OJK bilangin, itu bukan ranah kami. Anda ingkar janji, Anda one prestasi, selesaikan dulu ini segala macam sehingga tidak ada solusi lagi, ya. Tapi kalau saya ini punya asumsi. Daripada teman-teman membanjiri WA saya, coba Anda banjiri, tapi serentak ini ya. Serentak semua orang yang terjebak di pinjaman online masuk semuanya ke ruang pengaduan OJK. Ya, dan adukan di situ. Anda mulai dari screenshot, cara apanya Anda masukin situ semuanya. Nanti Anda kabarin saya 3 hari atau 4 hari setelah Anda mengadu. Dibalas atau tidak? Apa jawabannya nanti saya bisa menyimpulkan gitu loh. Ya. Kayak Anda mau WA saya lah, kayak Anda mau WA ke nomor yang ada di deskripsi gitu loh. Kayak mana itu kan berburu ribuan sehari gitu kan. Anda buru saya dengan WA Anda, coba Anda arahkan sekarang ke otoritas jasa keuangan. Anda tunggu jawabannya 3 atau 4 hari ke depan. Kalau tidak ada jawaban, kabarin saya. Kalau ada jawaban, kirim melalui email saya. Ya, nanti saya bahas itu. Habis itu nomor 5, pengaduan tak tertangani. Fintech lending ilegal tidak memiliki layanan pengaduan. OJK dan AFPI tidak menangani pengaduan konsumen fintech lending ilegal. Namun pengaduan dapat dilakukan ke polisi atau Satgas Waspada Investasi. Tapi pengaduan fintech yang telah terdaftar di OJK juga tidak ditangani. Apakah ini juga kita akan merujuk ke kantor polisi atau Satgas Waspada Investasi? Jadi seakan statement yang dikeluarkan oleh OJK ini hanya untuk kita baca gitu loh. Bukan untuk mereka bekerja, tapi untuk kita baca. Kita baca aja udah. Setelah kita baca ya udah gitu loh. Udah dibaca kan? Udah ya udah. Ya segitu doang gitu loh. Jadi aturan itu mereka buat untuk Anda baca aja. Bukan untuk kita terapkan, tidak. Jadi untuk dibaca. Kalau kita terapkan, benar-benar ini ya, dari poin 1 sampai poin 5 yang dikeluarkan oleh OJK tentang ciri-ciri pinjol ilegal, tidak satu pun pinjol yang mempunyai izin dari OJK. Ya. Tapi kenyataannya ratusan pinjol mendapatkan izin dari OJK, bahkan terdaftar di OJK. Ya, makanya saya bilangin aturan yang dikeluarkan OJK untuk Anda baca, bukan untuk ditaati gitu loh, ya. Habis itu nomor 6, lokasi kantor tidak jelas. Lokasi kantor tidak diketahui, bahkan sebagian dioperasikan di luar negeri sehingga susah untuk diselesaikan jika terjadi kasus. Yang terjadi di dalam negeri aja itu OJK aja udah susah gitu loh. Ya. Jadi saya tidak sambung lagi gitu loh. Saya cuma menyampaikan semua pinjol yang ada di Indonesia ilegal. Jadi bagaimana Bang jalan untuk mengalahkan pinjol ini? Offline kan. Ya. Jangan lanjutkan pembayaran secara online. Jangan Anda lanjutkan pembayaran dengan virtual account, tapi Anda hentikan pembayaran yang berbasis online. Anda harus lanjutkan secara tatap muka. Nggak peduli itu legal, nggak peduli itu ilegal. Minta mereka untuk datang ke rumah Anda. Saya belum ada uang Bang, itu bukan jadi persoalan. Ya, selagi ada nawaitu yang baik dalam diri Anda untuk penyelesaian hutang Anda ini, tetap berusaha. Ya, tapi dengan tanda kutip, jangan transfer uang Anda atas dasar apapun, apalagi memperpanjang, mencicil dan lain sebagainya. Cuman itulah jalan untuk mengalahkan pinjol yang ada di Indonesia. Ya, tapi kalau Anda masih mentransfer, Anda masih membayar melakukan virtual account, kemungkinan ya penipuan, uang tidak masuk, virtual account sudah kadar luasa, dana ditransfer tidak tahu arahnya kemana, ya. Habis itu ada beberapa kasus lagi dari pinjol legal juga, double penagihan, double pengiriman, ini juga seakan modus penipuan, ya. Habis itu Anda didapatkan oleh Pelsus, pelunasan khusus, ini juga mengarah ke modus sebuah penipuan, ya. Jadi banyak hal di dunia online ini yang harus Anda pahami. Tapi setelah saya analisa, ya, menurut asumsi saya, itu Anda harus offline kan untuk menyelesaikan ini. Kalau enggak, ini tidak akan selesai. Adapun nanti Anda menemukan komentar-komentar yang ada di link komentar saya, itu bisa jadi pertama orang yang kontra, kedua debt collector.
ya. Tapi Anda tetap dengan konsep yang sama, hentikan bayar online, lanjutkan membayar secara tatap muka, layaknya bank konvensional lainnya. Oke, ya. Mungkin dari saya cuman itu dulu, terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Nanti buat teman-teman semuanya yang mau konsultasi atau diskusi dengan tim saya, silahkan di nomor yang ada di deskripsi, ya. Atau Anda juga mau follow Instagram saya juga boleh @medibroni. Wassalam.